dalam waktu yang sesaat, sebentar gitu ya, dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, ya. Dan bentuknya itu bukan bentuk kebisingan acak sebenarnya ya, adalah mengedepankan ide dan gagasan gitu. Ya, itu bisa kalau kita selama ini Ibu memperdengarkan kepada kalian itu kan tidak acak sebenarnya kebisingan, cuman mungkin tidak harmonis begitu ya untuk musik kontemporer ini begitu. Nah, dalam musik kontemporer ini bagaimana kita mengapresiasikannya gitu ya, itu udah pertanyaan saya yang berkali-kali. Bagaimana pada saat kita sebagai orang awam, kita baru menerima musik yang baru buat kita, lalu kita menerima musik itu, lalu kita harus menghayati, harus menerima gitu. Caranya adalah gimana gitu ya, di situ Ibu udah pernah sampaikan bahwa kalau kita mengapresiasi sebuah karya yang belum jelas, yang kita lakukan adalah mengimajinasikan. Ya, Ibu share di sini ya, mengimajinasikan, karena karakter musik kontemporer adalah bersifat iringan, ya, lalu bersifat ilustratif. Jadi kita mengimajinasikan, membayangkan apa yang mau disampaikan oleh para musisinya. Ya, imajinasi saya dengan imajinasiku pasti berbeda. Imajinasimu dengan temanmu pasti berbeda-beda. Itu diimajinasikan agar karya musik bentuk apapun dapat kita terima, begitu. Ya. Lalu yang ketiga, bersifat otonom. Memang biasanya sulit dipahami. Nah, karena sulit dipahaminya itu, jadi kita membayangkannya, menerima musik seperti itu adalah berimajinasi, gitu ya. Nah, Ibu lanjut dulu tadi. Musik kontemporer itu berpautan dengan waktu dan tempo. Jadi waktunya hanya saat saja. Ya, mengedepankan sebuah era. Break aja. Kemarin waktu Ibu pernah memberikan video, ya, Tony Prabowo, yang dikatakan Tony Prabowo masih ingat bahwa apa coba? Nada itu hanya 12 nada. Ya, nada kromatis dan tidak kromatis, tapi ide dan gagasan itu yang tidak pernah hilang. Ya. Jadi di musisi kontemporer ini dia mengedepankan ide dan gagasannya dengan berbagai macam cara. Ya. Pernah Ibu memberikan video piano itu prepare piano yang meletakkan skrup di dalam senar piano di situ. Nah, itu salah satu ide yang dibuat oleh John Cage itu ya. Musisinya namanya John Cage. Dia meletakkan si skrup itu di dalam dawainya senarnya piano. Supaya apa? Suaranya unik. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang di luar kebiasaan kita bermain musik, musisi kontemporer melakukan gitu. Ya, mungkin ada hal-hal lain, misalkan apa ya? Ada kecapi dipetik, ini kita digaruk gitu. Ya. Cara permainannya berbeda gramatikanya, cara bermainnya begitu. Ya, itu kelebihan dari musik kontemporer. Jadi menghadirkan sesuatu yang baru begitu ya. Jadi apapun bentuknya dia olah alat musiknya begitu ya. Yang biasanya mainkannya kayak kecapi dipetik, ini digaruk gitu misalnya. Yang biasanya piano, ya piano senar biasa kita memainkan, ini dipasang skrup. Nah, jadi ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, sebenarnya musik kontemporer ini sudah ada sejak zaman apa coba? Ini pertanyaan Ibu sekarang. Ibu buka pertanyaan buat Ibu ingin bertanya kepada musik kontemporer itu ternyata sudah ada sejak zaman apa gitu. Sejak zaman apa musik kontemporer ini? Coba bisa tolong jawab pertanyaan saya, Francisca Sekar, silahkan. Silakan Francisca Sekar. Zaman Johann Sebastian Bach. Oke, benar. Sebastian Bach itu hidup di zaman apa, Nak?
Di zaman purba gitu ya. Maksudnya karyanya dia itu adanya di zaman apa nih? Johann Sebastian Bach, bener. Ya, sebetulnya nilai kekontemporeran kontemporeran sudah ada di zaman Sebastian Bach. Oke, bener. Sekarang ibu tanya, Sebastian Bach itu adanya di zaman apa? Francisca Sekar yuk. Francisca. Berakhirnya Perang Dunia Kedua gitu. Selain itu, kalau misalnya kita ngomong barok, klasik, romantik gitu, Johann Sebastian Bach di zaman apa tuh? Barok, klasik, romantik. Oke, nggak apa-apa. Johann Sebastian Bach itu, oke, silakan Sekar, mau jawab silakan. Alah, alah, alah. Oke, Johann Sebastian Bach itu lahir karyanya itu berkembang di zaman akhir barok awal klasik gitu ya, bisa jadi gitu. Di barok ada Johann Sebastian Bach, awal klasik karena periodisasinya kan dari abad kuno, zaman kuno, abad pertengahan, Renaissance, barok, klasik gitu kan ya, barok, klasik, romantik gitu. Nah jadi di abad itu gitu ya, barok, klasik di situ. Oke, sekarang karyanya yang terkenal apa? Dean Andreas. Dean udah masuk ya? Dean Andreas. Ya, Bu. Nah, oke. Coba deh, Dean, Ibu bisa buka kameranya, Dean? Nggak bisa, Bu. Saya pakai HP soalnya. Oh, oke. Ini juga saya ini Bu, share screen-nya udah nyampe nomor berapa, Bu? Boleh nanya nggak? Share screen-nya halaman Johann Sebastian Bach yang ada warna kuningnya. Dikasih warna kuning sama Saya saya. masih di ini, Bu, di yang tadi nomor 1, 2, 3 yang itu iringan ilustrasi, yang musik iringan ilustrasi sama otonom, Bu. Oh, oke. Sekarang ini saya turunin ke bawah nih. Udah bergerak belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Belum, udah bergerak, berarti saya ulangi lagi ya sebentar. Enggak. Masih di itu yang ke 1, 2, 3. Dan kamu tinggal di Bandung, Dek? Orang Bandung? Enggak, Bu, di Subang. Oh. Makanya kadang-kadang sinyal saya suka jelek, Bu. Ini yang waktu kelas 10 saya pernah tanya ke kamu ya. Kamu juga nanya dari Subang, Bu. Yang waktu kelas 10 juga suka ngilang-ngilang ya. Emang saya sinyalnya suka jelek, Bu, kalau di Subang. Soalnya kan tinggalnya di ujung gitu, Bu. Di depan rumah saya, di jalan utama ada hutan soalnya. Oh gitu. Ini udah belum? Belum. Maaf. Oh ya udah. Oke, udah Dan, tutup aja deh, nggak apa-apa, kasihan kamu dengerin aja. Tapi kamu coba ikutin ya, soalnya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, jadi Johann Sebastian Bach itu tadi karyanya nanti dilihat lagi ya teman-teman yang nggak bisa nggak bisa join atau ngelek gitu, kamu buka lagi modulnya. Karyanya adalah karya kontrapung. Nah, gaya kontrapung ini adalah alur bass melodi yang saling berkontra membentuk aliran harmoni. Ya, karyanya seperti apa kontrapung ini? Nah, ini kalau yang Ibu akan men-sharekan piano ya, kalau yang ngelek-ngelek mungkin agak tersendat-sendat begitu. Ya, jadi permainan piano kalau kamu belajar klasik gitu ya, gaya bermain piano klasik kalau sama bermain pop itu berbeda nak, gitu ya. Kalau klasik on the partitur ya, ngikutin partiturnya seperti apa. Nah kalau pop kadang-kadang, apalagi kalau jazz, kalian bisa berimprove ya, nah itu bedanya gitu. Kalau dasar, kalau main pop akordnya akord dasar, dia tangan kiri lebih diam gitu ya, atau jalannya akord tuh akord C gitu bedanya. Tapi kalau misalkan klasik ya kamu melihat partiturnya. Nah di sini ibu mau
memperlihatkan